wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabhi ajma'il. Amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita telah mencapai pada akhir bulan Ramadan. Semoga semangat kita tetap berkobar untuk tetap berpuasa pada bulan Ramadan ini. Pada hari ini saya ingin men-sharing kepada teman-teman sekalian tentang pemuda masa kini, pemimpin masa depan. Yang pertama, apa arti pemuda itu sih? Dalam KBBI itu menjelaskan bahwa pemuda itu artinya seseorang yang masih muda. Sedangkan dalam pandangan Islam, seorang pemuda adalah seseorang yang beragama Islam dalam masa keemasan, yang memiliki fisik dan mental yang masih kuat dan kekuatan untuk mengoptimalisasikan dirinya. Salah satu surat yang menjelaskan tentang pemuda itu adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu adalah surat tentang sekelompok pemuda Ashabul Kahfi yang sedang menghindari kezaliman penguasa pada zamannya untuk tetap mempertahankan akidah dan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu surat dalam Al-Kahfi, ayat yang saya kutip adalah ayat ke-60 yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai ke pertemuan 2 titik, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Musa tidak akan menyerah atau akan tetap semangat agar terus mencapai kepada tujuannya. Nah, kita sebagai seorang pemuda, seorang pemimpin masa depan, kita pasti berorientasi kepada masa depan. Kita memiliki banyak sekali kesempatan, yaitu pemuda dan perubahan. Tapi kita sebagai pemimpin masa depan, kita perlu mempersiapkan bekal-bekal yang akan kita bawa untuk masa yang akan datang. Salah satunya, kita sebagai pemimpin masa depan harus berpegang teguh pada nilai agama dan nilai-nilai bangsa. Nah, salah satunya ada hadis yang menarik, hadis Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang berada di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemuda. Artinya dalam hadis tersebut, salah satunya ada 7 golongan manusia yang berada dalam naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pemudanya itu, 1 adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, kesunyian karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang menggantunggi hatinya kepada masjid-masjid Allah. Yang keempat adalah seorang pemuda yang apabila dia diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, maka ia menolak. Dan yang kelima adalah seorang pemuda yang menginfakkan sebagian hartanya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya infakkan. Nah, kita sebagai pemuda masa kini yang menjadi pemimpin masa depan tentu mengalami tantangan-tantangan dalam perkembangan zaman ini. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus dapat menjaga diri, memilih lingkungan untuk kita tumbuh yang baik, memilih pergaulan, tidak kenal menyerah dalam keadaan, dan memanfaatkan kesempatan sebanyak-banyaknya. Karena kita dianugerahi oleh fisik yang kuat, banyak kesempatan dan potensi. Karena itulah ciri-ciri pemuda sering disebut sebagai agent of change, agen sebuah perubahan. Maka dari itu, ubahlah kebiasaanmu menjadi kebiasaan yang baru, sehingga kebiasaan yang baru akan mengubah duniamu di masa yang akan datang. Karena seorang pemuda itu menawarkan masa depan, kita menawarkan sebuah perubahan, dan setitik perubahan itu dapat mengubah sebuah peradaban. Nah, walaupun kita berorientasi kepada masa depan, kita pemimpin di masa depan, tapi jangan lupa untuk hidup pada hari ini. Karena bagaimana Anda akan memimpin masa depan, perubahan sebuah masyarakat ataupun sebuah peradaban apabila kita sendiri tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Maka dari itu, never say never sebagai seorang pemuda, karena kita adalah menawarkan sebuah perubahan di masa yang akan datang. Saya Anindya Zalfa Putri Aji, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.